Indonesia bakal naik panggung nih. Bukan cuma buat pamer, tapi buat tunjukin kita nggak bisa diremehin. Setahun kabinet merah putih, gaya Prabowo di dunia internasional tuh beda. Tegas, tapi santun. Berani, tapi beretika. Lu lihat di KTT G20 Brasilia, dia ngomongin soal kedaulatan pangan dan perdamaian dunia. Di ASEAN Summit Laos, Indonesia yang mimpin narasi soal stabilitas Indo-Pasifik. Dan yang paling gue respect, Indonesia tetap konsisten bela Palestina. Bahkan, di sidang umum PBB 2025, Prabowo secara terbuka bilang, selama masih ada bangsa yang dijajah, perdamaian dunia itu belum nyata. Kalimat itu bikin ruang sidang hening. Karena buat pertama kalinya, Indonesia ngomong lagi soal Palestina. Bukan dengan emosi, tapi dengan prinsip. Ini bukan cuma soal politik. Ini praktek nyata hukum internasional. Asasnya jelas, kedaulatan kesetaraan antar negara. Artinya, tiap bangsa punya hak buat punya nasibnya sendiri. Dan itu yang Prabowo tunjukin. Indonesia nggak tunduk, tapi juga nggak arogan. Kita jadi jembatan dengan niat dukung ego. Kayak yang gue pernah bilang, di kelas hukum internasional, bangsa besar itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling konsisten megang prinsip. Dan menurut gue, itu persis yang lagi Indonesia lakuin sekarang. Dan lu tahu nggak, dalam piagam PBB pasal 2 ayat 3, setiap sengketa internasional harus diselesaikan cara damai. Indonesia beneran ngejalanin itu, bukan cuma buat citra. Kita main elegan pakai pendekatan power diplomasi, ngandelin nilai, bukan tekanan. Indonesia lagi diakui sebagai moral middle power, negara yang gak cari spotlight, tapi jadi penengah dunia. Dan kedaulatan itu bukan cuma hak, tapi tanggung jawab buat berdiri tegak di tengah badai. Dan gua rasa itu yang lagi Indonesia tunjukin sekarang. Bukan buat disanjung, tapi buat nunjukin ke dunia kalau suara yang berakar dari prinsip gak butuh teriak, tapi butuh didengar. Karena di ujung semua diplomasi bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tulus menjaga perdamaian.